Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Berulang-ulang kita ucapkan pujian, kita lafazkan kalimat ini, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita juga menyampaikan salawat beserta salam kita untuk Sayyidina Rasulullah al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha an-nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah yang kami muliakan. Ditanya Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud manusia, kapan kiamat? Nabi tegas, lurus, jujur menjawab, saya tidak tahu. Memang juga di dalam Al-Quran Allah umumkan hanya Allah seorang yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tapi ketika beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, adakah tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat? Nabi menjawab, ada. Dan saya tahu tentang itu. Maka Nabi mengatakan, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Bila engkau nanti sudah temukan nanti suatu zaman, orang-orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka miskin-miskin, kere, mereka hanya penggembala ternak, saking miskinnya, sandal pun mereka tidak punya, tidak beralas kaki, dan mereka bertelanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan saling berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada,
tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Nabi menjawab, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lihat fakta hadis ini dengan realita yang saat ini kita saksikan bersama-sama. Dulu sebelum minyak bumi ditemukan, Arab masih satu, Pak. Namanya masih Jazirah Arabia. Saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, Jazirah Arabia sebelum minyak bumi ditemukan kaya apa miskin? Miskin. Negeri yang tandus, gurun Sahara yang luas, panas. Apa yang bisa diharapkan dari negeri yang seperti itu untuk masa depan? Enggak ada. Dan ternyata Masya Allah, kemarin Pak, 10 hari yang lalu saya baru pulang dari Dubai dan Abu Dhabi. Saya beli buku, saya dikasih hadiah buku sejarah tentang Arab. Di situ saya lihat 70 tahun 1970 ke bawah. Ternyata orang-orang Arab itu memang nggak pakai sendal, Bang. Dan baju mereka bertelanjang dada, tipis saking miskinnya. Tapi 1971 ke atas, ketika minyak bumi ditemukan, Masya Allah, mereka melesat dengan kecepatan maksimal untuk masalah kekayaan dan kemakmuran. Dan sekarang lihat, setelah minyak bumi ditemukan, Arab pecah menjadi 7 negara kaya dunia. Qatar sebagai negara terkaya nomor 1 di dunia, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Sekarang silakan lihat masing-masing negara saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Mekah, apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram kita, Pak. Ya Allah ya Rabbi, besar-besar gedung-gedung tinggi pencakar langit. Betul, Pak? Betul, Ibu? Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi yang seperti istana yang megah dan agung itu, sekarang hampir-hampir tidak lagi terlihat karena dikelilingi oleh hotel-hotel dan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa oleh Pangeran Salman ketika itu. Sewaktu Raja Abdullah masih hidup, beliau diangkat menjadi gubernur dan disulapnya, dirobahnya ibu kota Riyadh menjadi kota yang sangat maju dengan ciri khas gedung-gedung megah tinggi-tinggi. Jeddah sudah dirubah menjadi kota peradaban, kota perdagangan dan persimpangan Timur Tengah. Jangan ditanya kemajuan kota Jeddah. Itu baru Arab Saudi loh, Pak, ya. Lihat kota sebelahnya, Kuwait. Kuwait hari ini, kota-kota besar di Kuwait dibangun yang menyebabkan minder semua kota-kota besar yang ada di Amerika dan di Eropa. Hari ini, Pak, Allah, Kuwait kalah oleh Bahrain. Keindahan kota Bahrain, Masya Allah. Bahrain hari ini benar-benar salah satu di antara kota tujuan dan impian dunia. Tapi Bahrain mengaku masih tertinggal dan kalah dibandingkan Uni Emirat Arab di sebelahnya. Abu Dhabi sebagai kota terkaya di Uni Emirat Arab. Saya kemarin datang ke Abu Dhabi, Pak. Ada hotel bintang 7, tapi bukan bintang 7-nya Rengan. Hotel bintang 7, di situ ada ATM, mesin ATM emas, Pak. Masukkan kartunya, tekan nomor pinnya, keluar emas 1 kilo, 2 kilo. Di satu-satunya ada di dunia ATM emas itu hanya di Abu Dhabi. Masya Allah. Di hotel itu ada suguhan kopi diserakkan. Kalau di kafe-kafe kan ada cappuccino, ya. Di Busan bagian atas itu kan ada diserakkan coklat. Kalau ini yang diserakkan adalah serbuk emas.
Ya Allah ya Rabb, harga satu malam nginap di sana tahu Pak? Harga satu malam nginap di sana 80 juta rupiah satu malam. Saya nggak tahu diapain orang itu dalam malam itu. Cuma ada di Abu Dhabi loh itu Pak. Hamba-hamba Allah, Abu Dhabi belum apa-apa dibandingkan dengan Dubai. Kota termewah, termegah, terhebat, terlux dan lengkap adanya di Dubai. Di seluruh dunia belum ada yang mengalahkan Dubai. Masya Allah. Hamba-hamba Allah, ada gedung tertinggi nomor 1 di dunia itu ternyata bukan di Hong Kong, bukan di Tokyo, bukan di Sydney, di Melbourne, Paris, Prancis, London, bukan, ternyata di Dubai. Nama gedungnya Burj Khalifah. Saya foto-foto di bawah itu. Saya main-main di mallnya, jalan-jalan. Mall terbesar di dunia adalah Dubai Mall. Besar Pak, sebesar rengat. Mewahnya jangan ditanya Pak. Dan bule-bule di situ berserak. Bule dari berbagai penjuru dunia. Karena semua orang ingin berbuat maksiat dengan segala fasilitas terlengkap ada di Dubai. Apapun maksiat yang ingin orang buat, maksiat itu ada di Dubai. Gak ada apa-apanya Bali Pak. Itu Arab sekarang loh Pak ya. Innalillahi. Inilah gedung tertinggi nomor 1 di dunia sekarang. 828 meter tingginya. Masya Allah. Orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal tidak mau kalah. Beliau pun mendirikan gedung yang mengalahkan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang ada di Dubai itu. Nama gedung yang dibangunnya di tepi Laut Merah di kota Jeddah, nama gedungnya adalah Kingdom Tower. Ini yang akan lebih tinggi daripada Burj Khalifah yang di Dubai. Tingginya 1,2 kilometer. Gila enggak tuh? Sedangkan Burj Khalifah saja, saya dan istri saya foto di sana Pak. Awan lewat, ujungnya ini anggaplah Burj Khalifah. Sini awan dah nih. Nah, ini awan nih. Ujungnya aja udah di atas awan. Apalagi Kingdom Tower. Kalau ini baru 828 meter, udah menembus awan. Sementara Kingdom Tower tinggi lagi 1,2 kilometer. Kemarin Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Bapak Hussein Ridwan, beliau mengatakan, dan masyarakat kita yang ada di sana mengatakan, September 2019 ini akan dibangun gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan rencana gedung yang selesai dulu di apa? Belum selesai gedung yang tertinggi nomor 1 di dunia di Jeddah, Kingdom Tower, sudah akan dibangun yang lebih tinggi lagi daripada itu. Gila Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahid juga mengumumkan akan membangun gedung ketinggiannya juga di atas 1 kilometer. Tahu berapa tingginya nanti rencana? Arab dulu miskin, sekarang kaya, dan saling berlomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Bapak, Ibu, ada yang baru-baru pulang umroh kira-kira? Dalam sebulan 2 bulan ini, ada yang baru-baru pulang? Alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah. Kalau belum, saya ajak insyaallah 25 Maret ini saya akan membimbing jamaah Silver Seek. Entah berapa pesawat itu yang akan saya bimbing nanti. Dan langsung dalam bimbingan saya, kita berangkat umroh bareng sama-sama. Daftarkan ke tempat terdekat Silver Seek yang ada. Lihat Pak, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, tanda kiamat sudah sangat dekat adalah apabila Arab kembali menghijau dan air-air sungainya kembali diisi oleh air.
Allah. Tanggal 21 sampai tanggal 31 Februari kemarin saya di Tanah Suci, Pak. Terbelalak biji mata saya menyaksikan. Berkali-kali saya telepon keluarga saya dan istri saya. Saya katakan, kiri kanan jamaah saya ajak bertakbir. Masya Allah, Allahu Akbar. Apa yang kami saksikan, Pak? Saya rasa sampai juga ke Bapak ya. Beritanya, bagaimana Gurun Sahara sepanjang Mekah Madinah itu sudah menghijau. Bukit-bukit batu sudah mulai tumbuhi rumput. Bukit batu bisa tumbuh, Pak. Allah. Apalagi dari Jeddah ke dari Mekah ke Jeddah, lebih hebat lagi hijaunya. Masya Allah. Dan sungai-sungainya sudah mulai berisi air. Tandanya sudah sangat nyata. Yang paling mengejutkan juga, sehingga menyebabkan Imam Masjidil Haram Syekh Saud Shuraim dalam khutbahnya penuh semangat berkata, membaca hadis sahih Imam Muslim, perkataan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, "Hei Mu'adz, kiamat baru datang apabila lembah ini," kata Rasul, yang dia maksud lembah itu adalah Tabuk, Pak. Apabila lembah Tabuk ini sudah diusi salju nanti. Dan 2009 pertama kali seumur hidup dunia Tabuk dituruni salju sampai setinggi semata kaki. Lalu 2010, 2011 yang menyebabkan khutbah Syekh Saud Shuraim ini mendunia. Apa kata beliau? Dan khutbah ini masih ada di YouTube. Beliau berkata, "Hai umat Nabi Muhammad, saksikan oleh kalian, Tabuk hari ini sudah salju setinggi-tinggi satu betis." Ya Rabb. Itu waktu itu 2011. Sekarang Tabuk sudah dibungkus salju setinggi 1 meter. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Halo. Ya, dia aja jantungan dengarnya, Pak. Dan tak kuat dia dengar. Macam mana caranya? Halo. Tidak ada mic yang sanggup bertahan mendengarkan ceramah ini, Pak. Ketakutan dia. Karena tegangannya ini tinggi sekali. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, belum lagi kisah dari hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah. Hadis ini sahih dengan syarat Sahih Bukhari Muslim. Nabi bersabda, perhatikan oleh kalian, di akhir zaman menjelang kiamat, Sungai Efrat di Irak akan kering airnya dan akan tersingkap gunung emas dalam perut buminya. Manusia nanti akan berduyun-duyun dan membawa senjata-senjata mereka ke sana. Perang memperebutkan gunung emas itu, dan dalam setiap 100 orang yang berperang demi emas itu akan mati 99. Laki-laki semua itu yang mati. Cuma satu yang tersisa hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang tersisa hidup itu sayalah orangnya. Sekarang coba buka majalah bergengsi dunia di Amerika Serikat, namanya New York Times, tanggal 12 Februari tahun 2013. Cek di majalah itu, diberitakan oleh para pakar dan ahli-ahli Amerika Serikat tentang kondisi Sungai Efrat di Irak. Sungai Efrat itu, Pak, satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah, Bu. Jadi ada 3 sungai terbesar di Timur Tengah, Nil, Tigris, dan Efrat. Efrat ini sumbernya adalah Turki, lehernya Syria, bodinya adalah Irak, ujungnya adalah Iran. Ya. Nah, sekarang pemberitaan tanggal 12 Februari 2013 di New York Times, majalah hebat, majalah bergengsi Amerika Serikat. Apa menurut para pakar Amerika? Sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Itu 2013. Menurut kami, menurut teknologi kami, menurut pakar-pakar kami, 2014 Sungai Efrat akan kering total, kata mereka. Ternyata benar, Pak. Maret, Bu, 2014 Sungai Efrat sudah kering total, sekering-keringnya sampai hari ini. Tidak ada lagi satupun air yang mengalir di sana. Dan yang mengejutkan, ini yang menjadikan Barack Obama
bulan April 2014 tidak jadi menarik pasukan Amerika Serikat, pasukan darat Amerika yang menyebar di seluruh negara Teluk. Jumlahnya 135.000 pasukan darat Amerika Serikat. Gak jadi ditarik ke Amerika. Kenapa? Karena George Walker Bush di akhir masa jabatannya berpidato di depan Gedung Putih tentang fenomena alam yang menakjubkan di dalam bumi Irak. Apa kata Bush? Masih ada di YouTube itu pidato ini. Bush berkata, satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat sanggup prinsipnya akan memastikan emas-emas itu aman dari para penjahat-penjahat dunia yang tidak bertanggung jawab. Entah siapa yang penjahat, entah siapa yang dimaksud. Kita tahu yang paling cangok dan paling garang menggarap emas-emas dunia adalah Amerika. Sekarang Cina, dua-duanya Pak sama gilanya sekarang. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting pengumuman ini loh. Emas ada ditemukan dalam perut bumi Irak dengan satelit yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Hadis Nabi jadi kenyataan. Sungai Efrat kering, ditemukan gunung emas. Makanya April Barack Obama tidak jadi menarik pasukan darat Amerika Serikat 135.000 orang. Nah, ketika Donald Trump naik menjadi presiden, bukannya malah narik pasukan Amerika Serikat dari Timur Tengah, tapi malah menambah jumlah pasukan ke Irak, Pak. Mungkin cuma petunjuk yang terang benderang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita mau cerita apa tentang kondisi dunia Arab? Semua yang terjadi di dunia Arab hari ini gambaran nyata yang ceritakan Rasulullah tentang akhir zaman. Ini sekarang musik di Arab Saudi juga termasuk di Mekah. Penyanyi-penyanyi sudah masuk ke Mekah, ke Madinah. Saya naik ke taksi yang disopiri oleh orang Yaman, Pak. Apa katanya? Demi Allah, di masa Pangeran Muhammad bin Salman inilah baru kami menyaksikan di kota Madinah diadakan konser musik di kota Madinah. Dulu Pak, ketika Raja Salman masih memegang tampuk kekuasaan, sebelum dipegang digantikan oleh si anaknya yang aneh ini, yang keblinger ini, musik itu termasuk tabu. Sekarang ya Allah, Bapak kenal dengan Hotel As-Sofwa di Mekah, Pak ya? Bapak kenal, Bu, yang pernah pergi ke Mekah ke Tanah Suci? Hotel As-Sofwa itu termasuk di antara Tower Zamzam. Di sana itu bagian bawahnya, asal kita menuju kajian, ada orang jualan kaset-kaset murattal Quran dan berbagai macam kitab-kitab agama dan sajadah. Asal kita lewat tuh kaset murattal hidup. Kemarin waktu hajian dihidupkan musik, Pak. Saya karena orangnya udah lama di Arab, saya tahu itu musik, nyanyian musik. Kalau kita mungkin kita anggap kasidah kali ya, kita anggap itu nasyid. Padahal itu musik, lagu-lagu cinta. Ada jamaah geram dia kata-katai orang pedagang toko itu pakai bahasa Inggris. Apa kata orang toko itu? Kenapa kamu yang sewot? Kenapa kamu yang rame dan marah-marah? Kerajaan kami sudah membolehkan, kenapa kamu sekarang yang ribut? Masalahnya ini, dia hidupkan musik itu di depan Masjidil Haram. Ini jadi masalah itu. Sekarang udah nggak masalah lagi. Bioskop tahun ini dibuka sebanyak 50 bioskop. Pantai-pantai diaktifkan, wanita-wanita sudah mulai kerja di hotel-hotel, di kantor-kantor dan semuanya, masya Allah. Bahkan wanita-wanita pun diizinkan ikut olahraga, Pak, ikut pertandingan olahraga. Sekarang penghasilan Arab Saudi akan dialihkan kepada wisata. Dibukalah pusat-pusat wisata, pantai-pantainya diaktifkan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu semuanya digambarkan Nabi tentang akhir zaman. Kita benar-benar sudah di akhir zaman. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, puncak pembicaraan akhir zaman kita
Minta izin saya menulis boleh? Silakan lihat ke papan tulis. Karena papan tulisnya besar sekali, saya akan sesuaikan tulisan saya dengan besar papan tulisnya. Begini, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi terlebih dahulu tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini, kita umat Islam hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Ya, tanda besar kiamat yang nomor 7, ini dia, yaitu umat Islam akan meninggal serentak, semuka bumi serentak meninggal. Apa yang terjadi? Ada angin lembut, angin ini sejuk dan berbau wangi. Bau wanginya adalah bau wangi kasturi. Tapi angin ini ternyata bukan angin sembarangan angin, bukan sembarang biasa angin biasa, tapi angin yang mematikan. Angin ini berbau wangi kasturi. Ini adalah wangi kasturi, wangian idola Rasulullah. Bau angin surga juga bau kasturi, kata Rasulullah SAW. Rasulullah sangat mengidolakan parfum kasturi ini. Nah, ini kaum muslimin, angin lembut yang sejuk berbau wangi kasturi. Angin ini membawa kematian. Angin ini bersumber dari Yaman, kata Rasul. Dengan cepat bumi ini dibungkus oleh angin. Maka siapa saja orang Islam yang ada iman dalam dadanya, walaupun iman itu seujung kuku, angin itu akan datang kepada orang ini. Walaupun orang itu ada di gua, atau ada di gunung, ada di pulau, ada di mana saja. Maka ketika orang-orang Islam yang beriman tersentuh oleh angin ini, terhirup oleh angin tersebut, saat itu di tempat itu juga langsung dia tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang-orang Islam yang ada iman meninggal dunia. Ya, ini adalah akhir keberadaan umat Islam di muka bumi. Finish. Jadi tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 ini sudah tidak lagi dari orang-orang Islam yang hidup, Pak. Yang menyaksikan tanda-tanda ini hanyalah orang kafir saja yang mereka tidak kenal Allah sama sekali. Ya, Nabi mengatakan dari tanda besar kiamat ke-7 sampai terjadinya kiamat, 1 atau 2 generasi masih hidup manusia semua. Baik, tanda ini atau kabar baik ini adalah berarti kita orang Islam yang beriman tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Nah, tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, seluruhnya kita diizinkan Allah menyaksikan kejadiannya. Yang pertama yaitu dukhan, bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam karena kabut debu yang teramat sangat tebal bersatu dengan asap yang panas. Setelah dukhan, Dajjal Allah lepaskan dan Dajjal muncul ke permukaan. Dajjal akan memasuki seluruh kota di muka bumi dan 2/3 manusia akan kafir kepada Allah, sujud menyembah Dajjal. Dajjal adalah manusia biasa, tetapi diri sakti yang maha luar biasa. Dajjal ini tidak lama. Cuma 2 kota di muka bumi yang Dajjal tidak bisa masuk, di Mekah dan Madinah. Dajjal berakhir di tangan Nabi Isa sebagai tanda besar kiamat yang ke-3. Nabi Isa membunuh Dajjal. Jarak dari Tuhan ke Dajjal hanya 3 tahun, paling lama. Jarak dari Dajjal ke Nabi Isa hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, terjadilah tanda besar kiamat yang ke-4. Ini sekaligus menjadi penutup fase yang ke-4, yaitu lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini jarak dari Nabi Isa turun ke Ma'juj hanya beberapa bulan. Ya'juj Ma'juj langsung Allah yang binasakan. Setelah Ya'juj binasa, bumi ini tenang setenang-tenangnya. Disitulah terjadinya terbit matahari di sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat. Setelah matahari terbit sebelah barat, menyusul dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82, seekor binatang raksasa yang ramah, berkaki banyak, bertangan banyak, membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman, muncul dari permukaan bumi, dari dalam perut bumi. Munculnya 3 kali di tempat yang berbeda, di waktu-waktu yang berbeda. Kemunculan terakhirnya adalah dari perut bumi kota Mekah.
Binatang ini memberi tanda kepada manusia. Kalau orang kafir ditemuinya, dia akan ketokkan ujung tongkat Nabi Musa ke kepala orang itu, maka menghitamlah wajah orang ini. Apabila dia bertemu dengan orang Islam yang ada iman di dadanya, maka cincin Sulaiman akan diusapkan, satu kali usap saja di wajahnya, wajah itu pun menjadi putih dan bersih. Maka manusia di muka bumi dengan mudah ditandakan, yang mana beriman, mana kafir, hanya melihat warna wajah kulit. Baik. Inilah 7 tanda besar kiamat yang kita akan menyaksikan sampai yang ke-7 saja. Yang ke-7 habis semua kita. Nah, kalau ini adalah finish, startnya mana? Startnya di sini. Startnya Allah utus Muhammad bin Allah sebagai Nabi dan Rasul. Ini start. Dan Nabi bersabda, sejak saya diutus sampai seluruh kalian wafat serentak, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Nah, fase sejarah yang pertama, fase di mana fase nubuah, umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanya 23 tahun ini. Kemudian setelah itu fase khilafah kata Rasulullah dengan konsep kenabian. Fase ini berlangsung selama 30 tahun. Ini fase khilafah. Para sahabat-sahabat yang menjadi khalifah di sini. Fase ini juga berakhir. Kalian akan lanjut dengan fase para khalifah sudah menggunakan sistem kerajaan. Ini adalah fase ketiga, fase kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit. Fase ini paling lama Bapak Ibu, 1227 tahun. Ini paling lama, ya. Fase ini telah berakhir juga dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Fase ketiga juga selesai. Kita sekarang ada fase keempat. Nah, fase keempat ini saya besarkan sedikit. Ini bukan berarti waktunya lama, Pak. Tidak. Ini waktunya juga sebentar sekali. Fase keempat. Inilah fase kediktatoran kata Rasulullah. Islam dan kaum muslimin pada masa ini ditindas dan dizalimi di mana-mana di seluruh dunia. Nah, terasa apa tidak bagi Bapak Ibu ini? Terasa tidak Islam lagi ditindas dan dizalimi di seluruh dunia? Sangat-sangat terasa. Fase keempat ini pasti berakhir. Masuk ke fase kelima. Fase kelima ini Allah janjikan dalam Al-Quran surat 2 An-Nur ayat 55, yaitu Islam kembali memimpin seluruh dunia, khilafah Islamiyah kembali tegak. Permasalahannya sekarang, berapa lamakah dari start ke finish? Ini ada kajian khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bapak Ibu, mari kita simak. Ini mengerikan. Nabi berkata dalam hadis-hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Memang ada hadis ini dhaif, tetapi hadis dhaif masih termasuk hadis ahad. Hadis ahad masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil akidah dan keyakinan, tetapi setidak-tidaknya ada petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul bersabda, dari sejak Allah utus beliau sebagai nabi dan rasul sampai umat Islam serentak Allah wafatkan, usia kalian di muka bumi ini ada 2 kelompok hadis. Yang pertama 1400 kata Rasulullah, itu Hijriah. Di hadis yang lain 1500 hitungan Hijriah. Masya Allah. Maka para ulama ahli hadis mengatakan usia umat Nabi Muhammad hidup di muka bumi ini sejak Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sampai serentak Allah wafatkan adalah antara 1400 Hijriah ke 1500 Hijriah. Habis umat Islam serentak, terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7 antara 1400 Hijriah ke 1500 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 1440 Hijriah. Ada sebagian ulama yang agak nekat berani menyebutkan angka tahunnya, seperti Imam Suyuti. 1477 Hijriah umat Islam sudah mengalami tanda besar kiamat yang ke-7, wafat serentak seluruh dunia. Tapi beliau terlalu nekat, Pak. Ulama-ulama sezaman dengannya menolak keberanian beliau ini. Wahai hamba-hamba Allah, saya juga menolak, dan kita semua menolak, Pak. Selama dalilnya tidak ada dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih, kita tidak terima, ya. Namun yang paling bijaksana dalam masalah ini adalah Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad di muka bumi ini sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul
sampai nanti serentak wafat orang Islam di muka bumi adalah lebih dari 1400 Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Begitu. Tidak akan lewat dari 1500. Nah sekarang ayo kita lihat 1440 Hijriah. Hijriah ya. Hijriah ini kapan dihitungnya? Hijriah mulai dihitung sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul atau tidak? Oke. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun beliau di Mekah yang belum ditambahkan kembali. Betul? Tambahkan lagi 13. Maknanya sudah yang berjalan 1453 hitungan Hijriah udah jalan. Yang udah jalan. Seandainya kita ambil hitungan paling bulan, paling akhir, paling mentok 1500, tinggal kurangi saja 1453. Hasilnya berapa? Paling lama orang Islam hidup di muka bumi ini lagi ke depan hanya 47 tahun hitungan Hijriah. Tolong jangan salah paham Bapak Ibu, ini bukan kiamat ya. Ustaz Zulkifli mengatakan paling lama 47 tahun lagi kiamat. Siapa yang mengatakan kiamat? Saya hanya menyampaikan keberadaan orang Islam hidup di muka bumi. Jangan salah paham. Artinya kita ini udah agak lama, Pak. Udah dekat. Jangan sampai lagi mencari harta yang dipikirkan sampai 7 tunan. Enggak sempat. Maka kalau udah timbang-timbang kajian macam ini, rasanya udah agak pantas kita membangga-banggakan kelompok kita, diri kita daripada yang lain. Memutuskan tali silaturahmi, masih menambah-nambah dosa. Masih mempermainkan sholat, masih nambah utang, pakai riba lagi, masih menganggap remeh, masih udah dekat. Wahai hamba-hamba Allah, sudah sewajibnya kita berubah menjadi orang-orang salah kepada orang yang soleh. Betul tidak? Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, mengingat kajian ini, kitalah orang-orang yang hidup di zaman yang dimaksud Nabi di akhir zaman. Sudah saatnya kita merubah diri kita. Sudah saatnya kita meramaikan masjid-masjid 5 waktu dimanapun kita berada. Sudah saatnya kita berkorban untuk agama Allah dengan apa yang kita pilih. Bapak punya jabatan, Bapak punya kekuasaan, Bapak punya pangkat, Bapak punya duit, Bapak punya nama yang dihormati oleh masyarakat. Dengan apa yang kita miliki itu bela Islam, bela agama Allah. Jadikan itu sebagai penguat posisi kita di mata Allah Subhanahu. Kita minim amal, Pak. Dosa yang terlalu banyak. Sementara Nabi berkata, pada tanda-tanda besar kiamat ini, yang Allah jaga, yang Allah selamatkan hanyalah orang-orang yang beriman dan imannya bagus. Sementara amal solehnya banyak, hanya mereka-mereka lah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara umatku di akhir zaman akan banyak yang murtad, akan banyak yang berguguran imannya, akan banyak yang sesat ketika iman mereka lemah, amal soleh mereka sedikit, dosa mereka banyak. Wahai hamba-hamba Allah, setelah dengarkan pengajian ini, taubat nasuhalah kita. Berubahlah hidup kita. Jadilah kita setelah ini orang-orang yang senantiasa ada di tengah-tengah ketakwaan dan ketaatan. Ajak keluarga kita menjadi keluarga agama, keluarga Al-Quran, keluarga ilmu, keluarga amal. Ajak agar kita betul-betul menjauh diri dari dosa dan maksiat-maksiat. Cukup yang sudah-sudah, Pak. Cukup. Sudah dekat sekali. Wahai hamba-hamba Allah, ini 2019. Kita akan banyak menyaksikan, kata Rasulullah, di penghujung fase menjelang Duha akan banyak bencana-bencana alam melanda seluruh gempa-gempa, tsunami, gunung-gunung meletus, kemarau ekstrim, kekacauan ekonomi dan segala macam yang terjadi, dan sudah dekat masa kita untuk itu. Yang terbaik dari kita adalah bagaimana cara agar kita dipastikan termasuk selamat. Allah umumkan dalam surat Al-An'am ayat 158 bahwa iman dan amal solehlah satu-satunya penyelamat, bukan duit, bukan pengaruh, bukan nama baik, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Yang bisa menyelamatkan adalah iman dan amal soleh.
Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini dan menjadikan Bapak Ibu semuanya waspada, siaga dan tetap dalam keadaan di atas siratal mustaqim. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yuk kita manfaatkan waktu yang tidak berapa lama lagi tersisa untuk menjadi manusia-manusia yang paling beruntung pada kehidupan berikutnya. Tapi jangan sampai setelah mendengarkan kajian ini, oi Mak Jang, oi dah dekat lagi waktunya, lalu hilang semangat hidupnya setelah itu. Yang PNS langsung menulis surat habis ini, surat pengunduran diri sebagai PNS, resign Pak, mengingat menimbang udah dekat kiamat memutuskan. Nah, begitu pula yang berencana mau nikah 2-3 bulan yang akan datang, lalu kirim surat ke calon mertuanya, karena udah dekat kiamat, pernikahan ditunda aja, nanti dalam surga aja. Jangan begitu. Yang udah tamat SMA tahun ini langsung ditegur oleh bapaknya, nak mau lanjut kuliah juga kau? Iya Pak, kenapa? Nggak dengar kau ceramah subuh tadi itu? Udah mau kiamat, kenapa guna ijazah lagi? Udahlah nggak usah, kita sibuk ke masjid aja lah. Jangan kayak gitu ya Pak ya. Karena kata Rasulullah SAW, besok mau kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tanganmu yang bisa kamu tanam. Tanam hari ini. Lalu perintah Rasulullah. Padahal sudah mau kiamat. Kurma itu kalau ditanam hari ini, 4-5 tahun yang akan datang berubah loh Pak. Dan Nabi terus itu. Padahal Nabi mengatakan besok udah mau kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam. Tanam hari ini. Itu pertanda apa? Sedekat apapun bencana, huru hara, petaka, kiamat akan terjadi, apa hari ini yang bisa kita lakukan dari hal positif yang bisa mendatangkan kebaikan dunia akhirat? Walaupun star kita menimba kebaikan dan menampung kebaikan itu 10-20 tahun yang akan datang, tetap lakukan hari ini walaupun udah dekat. Kalau Bapak tahu, saya sekarang ini sedang membangun besar-besaran untuk pesantren saya. Untuk ukuran saya itu besar-besaran, 3,2 miliar saya membangun Pak, 3 lantai untuk tingkat SMA pesantren saya. Kan Ustadz yang mengkajikan tentang udah dekatnya, Ustadz masih semangat? Masih. Target saya, jadi nggak jadi, pokoknya saya mulai. Anak-anak yang saya didik tamatan SD sampai ke tamatan 7 tahun dengan kami targetkan setara dengan S1 dari Timur Tengah. Ini cita-cita saya. Saya sudah mulai dari 3 tahun yang lalu. Sekarang tahun keempat. Nah, masuk keempat ini masuk tingkat SMA-nya. Dan kami belum punya lahan, belum punya gedung. Lahan sudah ada, tapi saya tetap kejar. Dan sekarang alhamdulillah sudah di angka 1,1 miliar yang terkumpul dananya. Pembangunan sudah dimulai dengan cepat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sedekat apapun saya sudah buktikan, saya tetap membangun, saya tetap menerima murid, saya tetap mengkader anak-anak. Bahkan anak saya insya Allah ta'ala tahun ini nambah 2 orang lagi Pak. Serius, tahun ini anak saya yang ke-17 lahir bulan April. Bulan September insya Allah lahir anak saya yang ke-18. Ayo, saya kaji tentang akhir zaman, semangat loh Pak, termasuk semangat nambah anak. Ini akhir zaman, jangan mentang-mentang kaji akhir zaman lalu hilang semangat kita ya Pak ya. Hilang semangat, udah kecup aja kayaknya. Pulang-pulang udah layu jalannya, udah jatuh bahunya dua-dua. Pak, kok jalannya gitu, udah mau kiamat. Jangan gitu, semangat kayak para sahabat. Sahabat-sahabat itu setelah mereka tahu dari Nabi bahwa kiamat sudah sangat dekat, malah semakin ngejos mereka Pak, semakin semangat mereka. Semakin semangat ibadah, semakin semangat berinfak, semakin semangat dagang, semakin semangat bisnis. Hasilnya semua untuk menyelamatkan akhirat mereka. Gitu. Kita juga begitu Pak. Jadi niat untuk nambah-nambah utang ya nggak usah lagi. Udah cukup. Apalagi utangnya dengan riba. Stop. Usaha yang ada dikembang aja dengan baik-baik. Mana yang dihasilkan langsung oper ke akhirat. Ini masjid kita mungkin butuh pembangunan apa kayak itu segala macamnya. Tuh masjid Jami membangun besar-besaran besok nih Pak. Oh, ambil 1 meter, ambil 2 meter. Itu tabungan akhirat Bapak. Insyaallah ta'ala kita pada akhir zaman ini harusnya semakin berlomba-lomba beramal soleh dan stop amal salah. Ya.
Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Semoga Bapak Ibu semuanya setelah mendengarkan kajian ini berubah menjadi lebih baik dan lebih soleh dari sebelumnya, lebih solehah dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tobat nasuha. Kita bertekad, berazam solat 5 waktu kita setelah ini tepat waktu, dan bagi laki-laki di masjid. Sehingga kalau perlu masjid ini kayak Jumatan terus. Allahu Akbar. Amin. Amin amin. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Sebelum kita baca doa kafaratul majlis, kata Nabi, siapa yang membaca doa kafaratul majlis di setiap majlisnya dia tutup, maka Allah akan gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia lakukan sebelum itu jika ia baca doa tersebut. Jadi sebelum kita baca doa ini, saya umumkan 2 hal. Pertama, ini kesturi bibit asli dari India yang sudah kami ruqyah, Pak, dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi. Di dalamnya ada kekuatan ruqyah. Siapapun yang di tubuhnya atau tubuh keluarganya ada gangguan jin dan syaitan, dengan izin Allah, ketika diletakkan di tempat-tempat strategis bagian saraf-saraf tubuhnya, akan Allah usirkan jin-jin dan syaitan itu, insyaAllah. Dan ini juga manfaatnya seperti kata Rasulullah, bisa menambah kekhusyukan dalam sholat, menghilangkan stres, dan bisa menambah konsentrasi kita dalam beribadah. Pakailah untuk urusan-urusan ibadah. Bapak pakai hari ini 4-5 hari masih bau wangi pakaian kita, Pak. Ya, ini sangat kuat sekali karena bibitnya asli. Ada di luar sana, dapatkan. Dan ini di dalamnya 100% keuntungannya adalah untuk tegaknya agama Allah. Ini untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harganya ada yang 200.000 dan ada yang di bawah itu. Dapatkanlah ini 70.000, keuntungannya 100% untuk agama Allah. Jadi ada nilai infaknya juga di dalam. Ada nilai dakwahnya dan ada nilai menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, siapapun yang ingin berumroh bersama dengan saya, Silver Seat meminang saya untuk membimbing jamaah umroh per tanggal 25 Maret depan. 25 Maret ya, 25 Maret sampai 4 April. Kita terbangnya langsung dari Pekanbaru ke Madinah, Pak. Nah, dari Madinah, dari Jeddah ke Pekanbaru. Jadi nggak pakai ke Jakarta, nggak pakai Kuala Lumpur, langsung insyaallah taala. Kemarin saya sudah berangkat dengan Silver Seat, nyaman sekali, alhamdulillah, tenang saya. Betul-betul puas, jamaah juga puas. Semoga ada diberi Allah rezeki, mumpung masih hidup, kualitas rezeki kita masih ada, maka cepat pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dan Allah sehatkan kita dalam iman, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama dibaca doa kafaratul majlisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti malam maghrib di Masjid Jami, puncak pembahasan dan pengkajian tabligh akbar kita. Nanti malam maghrib di Masjid Jami sampai kira-kira jam 9. Dan juga dalam rangka penggalangan dana besar-besaran bagi para perindu surga. Ya, inilah saatnya kita berlomba-lomba membangun rumah-rumah kita di dalam surga dengan cara bangun rumah Allah di muka bumi ini. Ya, nanti malam datang, bawa keluarga, bawa anak, bawa bini, bawa menantu, bawa ipar, bawa semuanya. Ya, bawa juga harta-harta kita. Setuju Bapak Ibu? Barakallahu fikum. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.